Umi, tadi ini tempat saya di sini. Ini tempat saya. Ih, ini tempat saya bener. Tadi saya udah diatur duduknya di sini. Tahu nggak? Saya tadi di sini kok. Aduh, Ibu Umi, ini tuh tempat saya dari tadi saya. Tadi saya di sini kok. Ih, gimana atuh Ibu Umi? Sadar atuh ini tuh tempat saya. Bukan. Ini saya tadi di sini kan. Astagfirullahaladzim. Bu, aduh ini ibu apa-apaan sih? Ibu kenapa sih kok jadi berantem berduaan? Tadi Besok kan tuh udah sudah mau nangis tuh ibunya tuh. Enggak, kok saya tadi di sini kok. Terus? Tapi ini tempat saya, orang saya tadi deket bintang tamu, ditunjuknya deket artis. Oh gitu, ya Allah Bu. Di sini kan juga masih deket Bu, belum semeter. Ya Allah. Tapi tadi saya yang diatur deket artis, Bang Fadli. Iya udah Bu. Ya ampun udah begini jadi berantem tergantian ya Bu ya. Sekarang ibu di sini, nanti ibu di sebelah situ, tuker-tukeran aja ya Bu ya. Biar nggak berantem ya. Oh iya, tadi saya lupa. Lupa apaan? Tadi bukan di sini saya kok. Di mana? Tadi di sini. Ibu, sorakin rame-rame yuk. Oh. Maaf ya Bu ya. Nah gitu dong. Malum ibu-ibu. Maklum ibu-ibu, ya Allah. Sama-sama ya, minta luar maaf. biasa. Ya, sama-sama. Udah, boleh duduk sekarang ya, jangan berantem lagi, akur-akur. Kalau begitu berantem, pengen nempel banget sama artis, Bu tepuk tangan dong Bu. Buat semua jamaah yang sudah hadir nih, Masya Allah luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam itu indah. Gimana kabarnya, sehat Bu? Di sini ada yang habis berantem? Ada ya Bu ya, yang itu. Terus gimana nih? Udah Bu, maaf-maafan udah kok, maaf-maafan, yakin? Maaf ya, Bu. Hati kecilnya masih nggak kesel? Enggak. Yakin suka nggak keinget-inget? Enggak. Tapi banyak yang begitu ya Bu ya, bener ya Bu ya? Udah maafin sih di mulutnya, tapi apa Bu? Hatinya masih dongkol ya Bu ya? Ya Allah, ini dia nih, hari ini nih kita sama-sama belajar ya. Belajar tentang tema bagaimana caranya kita harus memaafkan. Karena tema kita hari ini adalah dimaafkan tapi nggak dilupakan. Apa Ibu? Dimaafkan tapi nggak dilupakan. Nah ini buat jamaah yang ada di rumah nih, kita ingatkan lagi nanti insya Allah di segmen 2 akan ada kuis interaktif yang berhadiah jutaan rupiah. Bisa langsung hubungi ke nomor telepon yang ada di bawah ini ke 791877700 untuk Jabodetabek, dan bagi Anda di luar Jabodetabek di 021791877711. Nah sekarang kita mulai bahas nih ya, yang cuma baiknya di mulut doang nih tapi hatinya nggak baik. Yang cuma memaafkan di mulut doang tapi hatinya nggak memaafkan. Nah biasanya ketika kita berbuat sesuatu hal yang menyakitkan kepada seseorang atau kepada hati seseorang, itu dapat memicu timbulnya rusak hubungan tali silaturahim. Bener ya Bu ya? Ukhuwah Islamiyah sama tetangga ya Bu ya, jadi berantem, nggak tegur-teguran. Lalu harus seperti apa kita untuk bisa mempertahankan tali silaturahim tanpa adanya menyakiti perasaan satu sama lain. Yuk kita minta penjelasannya kepada guru kita yang pertama, kita minta yang terhormatnya ada Ustadz Syam. Mohon izin waktunya, silakan tepuk tangan buat Ustadz Syam Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Udah adem Bu? Udah maaf-maafan, udah dilupakan semuanya. Wah susah kata ibu, kalau dimaafin sih iya, tapi kalau dilupakan susah bener. Masih keinget kayaknya kalau ketemu dia yang diinget salahnya aja. Ternyata dalam Islam dibenarkan yang namanya untuk tidak melupakan karena kita manusia biasa. Tapi yang diperintahkan, dianjurkan adalah memaafkan satu sama lain. Fa'fu anhum, saling memaafkanlah atau maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, minta ampunkan kepada mereka. Wasyawirhum fil amr, maka kalian saling bicaralah satu sama lain, saling bermusyawarah kembali. Jikalau pertanyaannya seperti apa untuk bisa mempertahankan tali silaturahim,
Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Ba'da an aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sungguh orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka fa'aslihu, jadilah kalian juru damai atau penyambung daripada silaturahim. Ibu, yang hebat itu bukan yang berteman dengan yang mau ditemenin. Tapi kata Rasulullah, silman qata'aka, sambung bagi orang yang mutusin. Rela nggak Bu? Kira-kira Bu, saya mau tanya Ibu. Ibu, kalau misalnya ada tetangga yang musuhin Ibu, Ibu mau nggak datang ke dia untuk sambung silaturahim? Insya Allah mau. Kenapa Bu? Karena dosa. Oh karena dosa. Tapi dia Bu yang suka meremehkan Ibu, yang suka mencela Ibu, dia Bu yang duluan. Kalau dia yang rese gitu. Dimaafkan aja lah. Wah hebat kata Rasulullah, silman qata'aka. Yang memutuskan itulah yang disambung. Yang pertama, jikalau kita ingin terus tersambung silaturahimnya, kata ayat ini engkau bersaudara tapi akan ada terjadi nanti yang namanya benturan-benturan perkara-perkara yang bisa memutuskan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, la yaskhar qaumun min qaum. Jangan merendahkan satu sama lain. Asa ayyakunu khairan minhum. Boleh jadi yang direndahkan lebih baik daripada yang merendahkan. Berarti yang pertama jangan saling merendahkan. Kemudian yang kedua, wala talmizu anfusakum. Jangan saling mencela. Apalagi yang ketiga supaya tali silaturahimnya terus tersambung. Wala tanabazu bil alqab. Jangan saling memanggil dengan sebutan atau panggilan yang tidak disukai sama orangnya. Wah, Rasulullah memanggil istrinya dengan Humaira, wahai yang kemerah-merahan. Kita manggil kadang-kadang endut. Itu nggak disukain sama orangnya. Contoh misalnya, apalagi sekarang ada aturan undang-undang body shaming. Nggak boleh kita mencela fisiknya orang lain. Wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Dalam Al-Hujurat ayat 11 Allah Subhanahu wa taala jelaskan sebenarnya yang memutuskan silaturahim biasanya adalah perbuatan zalim itu. Perbuatan ketika kita menzalimi orang lain. Ini Masya Allah. Jadi kalau misalnya kita punya tetangga yang rese gitu ya. Bukan berarti jadi makin diresein gitu harusnya. Harusnya kalau punya tetangga yang rese itu justru kita nih yang ngebaikin. Tapi ada itu apa tingkatannya sih? itu susah tingkat. banget Waduh, pasti Ibu itu ya. luar biasa. Ibu ini bisa ngomong di sini begini. Kalau di rumah prakteknya gimana Bu? Oh kata Ibu. Nggak tahu deh. Mungkin gitu. saya lemparin batu kali ke rumahnya. Oke kita Nauzubillah, aja. jangan ya. Oke baiklah kamu begitu. Iya. Aku juga Aku katanya. juga. Aku bisa lebih kejam daripada kamu. Ah ini parah banget nih. Makasih banyak jazakallah ya Ustaz Syam. Udah diingatkan buat kita semua nih. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Ini Masya Allah nih, Alhamdulillah kita kedatangan bintang tamu nih. Anak muda nih, anak milenial. Ada Faye Nabila, tepuk tangan dong buat Faye. Faye sehat? Alhamdulillah Masih sehat. ngantuk gak sih nih? Iya. Oh, iya. Kayak masih ngantuk, kayak masih Nyala. keringet. Oh gitu ya. Coba jujur dulu nih Faye ya. Jawab dengan hati yang paling dalam. Cie. Kalau Faye sendiri termasuk orang yang gampang memaafkan atau enggak? Kalau aku sih Ayo, jujur gak nih ya? biasanya tuh kebanyakan ngomongnya maafin, tapi di hati tuh kayak masih ada yang ganjel gitu. Masih ada yang ganjel. Cuman tapi lama-lama pasti bakal maafin sih. Lama-lama, berapa lama kira-kira? 20 tahun, 30 tahun? dia ketawa. Berapa lamanya belum tahu lah ya. Seiring dengan waktu lah gitu seiring intinya dengan ya. waktu lah, cuman kalau ngomong bisa saat itu juga maafin gitu. Tapi kalau intinya gini, kalau ketemu orang yang pernah nyakitin itu langsung keinget lagi nggak di kesalahannya gini, bukan kebaikannya atau bagaimana? Pasti keinget lagi sih kesalahannya. Cuman kayak ya udah ikhlas aja. Ya ikhlas aja. Ini kayaknya kesalahannya banyak banget sama gue, ikhlas aja gitu ya. Jadi serba salah juga ya. Jadi kadang-kadang di mulut itu udah bisa memaafkan. Tapi hati tuh kadang-kadang masih bisa
aduh masih menolak menerima kenyataan Iya. gitu ya. Udah dimaafin sih tapi kok masih ngeganjel terus ya. Gimana caranya? Nah itu dia susah banget emang semuanya nih hari ini sama-sama kita belajar V ya. Ini mudah-mudahan nanti hari ini setelah pulang dari Islam itu indah bisa plong. Langsung dimaafin semuanya. Makasih banyak V udah mampir ke sini nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Tepuk tangan dong buat V Nabila. Nah sekarang kita lanjutkan lagi nih. Ini nih masalah memaafkan ini emang benar-benar sulit ya Bu ya. Gampang di mulut, sulit di hati ya Bu ya. Benar Bu? Ibu yang di belakang gitu, bener sekarang gitu. Tadi katanya memaafkan, tapi hatinya belum. Nah ini masalahnya nih. Kadang-kadang orang udah ngelakuin kesalahan sama kita itu udah bener-bener nyakitin hati banget. Udah bikin kesel banget ya. Apa entah dia mungkin dia merendahkan kita atau mungkin bagaimana. Tapi bagaimana caranya jika kesalahan itu bisa langsung dimaafkan nih. Tanpa harus mengingat betapa besar sakitnya hati kita pada saat itu. Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita yang berikutnya yang terhormat. Ada Habib Novel, tepuk tangan buat Habib Novel Bu. Bib izinlah waktunya silakan Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, dalam hidup ini manusia pasti berbuat salah. Gak mungkin tidak berbuat salah. Ada salah dengan diri sendiri, ada salah dengan manusia, ada salah dengan Allah yang maha kuasa. Pertanyaannya saya mau nanya sama ibu-ibu, boleh ya? Pemirsa juga di rumah nanya ini, pengennya masuk surga atau neraka? Maling kalau ditanya juga, kamu pengen masuk surga atau neraka? Jawabannya masuk surga. Pemabuk pun kalau ditanya, mas maaf pengen masuk surga atau neraka? Jawabannya masuk surga. Jadi kalau ibu bilang pengen masuk surga wajar-wajar saja. Tanda kalau ibu-ibu masih waras. Alhamdulillah. Dan tanda kalau kita masih waras. Semua pengen masuk surga. Yang jadi masalah, ini dosa kita banyak nih. Salah kita banyak. Tentunya salah satu syarat masuk surga adalah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau diampuni, tanda itu dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana caranya mendapatkan ampunannya Allah ta'ala? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Katanya Allah ta'ala, segera ambil ampunan dari Tuhanmu. Caranya bagaimana itu ampunan dari Allah? Surganya Allah yang luas langit dan bumi. Caranya salah satunya adalah dengan memaafkan. Dengan memaafkan. Jadi simpel saja, gimana caranya biar bisa memaafkan? Ingat-ingat, kalau kita memaafkan, kita akan dimaafkan. Kalau kita melupakan kesalahan orang lain, kesalahan kita juga akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebetulnya kita yang butuh untuk memaafkan, bukan orang itu yang butuh untuk dimaafkan. Kita yang lebih butuh ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita pemirsa dimanapun Anda berada, yang kita lihat Allah dan lagi-lagi Allah, lagi-lagi Allah, dan terus melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, ringan untuk memaafkan dan melupakan kesalahan siapapun. Karena kita tentu tidak mau di akhirat diungkit-ungkit salah kita. Diungkit-ungkit dosa kita. Diungkit-ungkit keburukan-keburukan kita. Kita enggak mau, semua pengen selamat, betul atau betul? Pengen selamat Bu? Makanya ibu maafkan salah suami. Bisa Bu? Hanya bener. Kira-kira bisanya langsung atau seminggu kemudian? Atau sebulan kemudian ya? Untuk yang satu itu aku tak akan pernah maafkanmu. Siapa yang suka ngomong begitu? Ada nggak yang suka ngomong begitu? Nah caranya simpel. Kalau ibu pengen dimaafkan oleh Allah Ta'ala, maka maafkan orang lain. Terutama yang dekat sama kita ini. Iya, suaminya berbuat salah langsung maafkan. Jangan lihat suaminya. Memang suaminya nggak pantas untuk dimaafkan. Kesalahannya terlampau gede. Kesalahannya Masya Allah berat untuk memaafkan. Tiru suaminya Zulaikha. Ketika Zulaikha itu menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Nabi Yusuf tidak tergoda. Masya Allah suaminya Zulaikha nemuin Zulaikha lagi menggoda Nabi Yusuf. Zulaikha pakaiannya tak senonoh di kamarnya bersama seorang pria. Suaminya buka pintu kepergok. Di situ ada istrinya lagi kejar-kejaran sama seorang laki-laki. Iya, sudah depan pintu tapi ya, maka disitulah sang perempuan Zulaikha menuduh, ini Yusuf akan menodaiku. Apa yang akan kau perbuat dengan seorang lelaki yang udah diasuh dari kecil, besar akhirnya akan menodaiku. Saat itu suaminya nggak tergesa-gesa menyalahkan, selidik menyelidiki, ternyata istrinya yang bersalah. Apakah kemudian sumpah serapah? Apakah kemudian langsung ke pengadilan agama?
dan menceraikannya tidak, tapi mengatakan Yusuf a'rid an hadza, Yusuf tutup aib istriku, kemudian wahai istriku minta ampunlah pada Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan. Begitu Mas Fadli. Allah, luar biasa. Jadi kalau kita mau dimaafkan dosa kita sama Allah, kesalahan kita sama Allah, maafkan juga Maafkan kesalahan orang lain. Ini kalau misalnya kita ngambil simpelnya begitu kayaknya enak ya Bib ya. Enak. Cuman Insya Allah setannya semuanya masuk banyak. surga nih. Ya setannya banyak tapi. Setannya tapi yang banyak Masya Allah. Jazakallah khair, makasih Oh, iya, banyak Habib Novel. sama-sama. Masya Allah, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Masih ada guru-guru kita yang lain di sebelah kanan saya ini. Ada Ustadz Riza Muhammad dan juga ada Ustadz Maulana yang berikutnya nanti akan tausiah. Ustadz tentang apa nih Ustadz? Wah. Tentang rahasia. Oh rahasia, Ustadz mainnya rahasia-rahasiaan nih. Ya karena kan sebentar juga ada sesuatu yang ditunggu jamaah. Oh benar. Nah buat jamaah yang ada di rumah juga kita ingatkan lagi ya. Buat Anda yang mau ikut kuis jangan lupa. Setelah ini insya Allah langsung aja telepon ke nomor yang ada di bawah ini. Ke 79187700 untuk Jabodetabek. Dan bagi Anda di luar Jabodetabek di 021791877711. Tapi sebelumnya kita nikmati dulu nih. Ada penampilan luar biasa dari kawan-kawan kita Nash Indonesia. Silakan kawan-kawan Nash. Memaafkan